Hai sahabat berkebun, apa kabar? Yuk ikutin aku cek lagi tanaman sawi yang kemarin ya teman-teman. Ini aku tanam sawi caisim, terus selada sama si pakcoy. Ini seladanya makin hari tumbuh semakin besar. Terus ini juga pakcoynya. Tapi ini belum waktunya panen ya teman-teman. Kalau ini caisim, alhamdulillah makin subur karena dipupuk tiap minggu. Oh ya teman-teman, aku mau kasih tahu ke kalian, ini adalah salah satu caraku kalau misalnya punya stok kulit perbawangan sisa masakan ya teman-teman. Kalian bisa jadikan ini sebagai mulsa organik biar hamanya tidak datang ya, dan juga ini tuh bisa menambah kesuburan tanah. Selain itu, kulit bawang juga bisa dijadikan POC, terus untuk pestisida nabati, dan juga untuk kompos. Pokoknya dia bermanfaat banget bagi tanaman ya teman-teman. Kalau kalian mau tahu lebih, kalian bisa searching aja di Mbah Google. Nah, ini aku mau update semua persawianku. Alhamdulillah sih teman-teman, aku pakainya rak ya, rak seperti ini, terlihat lebih rapi kalau dipakai rak seperti ini ya teman-teman. Nah, ini kalau yang di bawah ini tuh anakan-anakan selada. Ini aku baru pindah tanam kemarin ya teman-teman. Nah, ini kalau ini belum aku pindah tanam karena tanahnya sudah habis, udah kurang, jadi baru mau dipesan lagi. Karena banyak tanaman juga yang belum dipindah tanam. Ini contohnya kayak ini, kayak terong. Ini tuh dua jenis terong ya teman-teman. Ada terong ungu panjang dan juga terong pondoh. Itu yang agak bulat lonjong itu. Ada yang punya. Nah, kita update juga ini. Kemarin itu ditanami bayam ya teman-teman, tapi sekarang aku ganti tanam pakai tanaman kangkung. Kalian bisa lihat di video shortku ya. Nah, ini udah mulai sprout. Ini umurnya 3 hari, sama kayak si sawi pagoda juga udah mulai sprout ya. Nah, kalau udah mulai sprout kayak gini teman-teman, langsung dikenalkan ke sinar matahari. Ini aku nggak siram ya pagi ini ya teman-teman, karena kemarin malam maksudnya itu sempat hujan kan, lumayan, jadi nggak perlu disiram lagi. Ini cabenya alhamdulillah subur. Ini hasil pindah tanam oleh kakakku ya. Ini tuh tanaman cabai yang udah lama gitu umurnya, tapi karena diregenerasi terus menerus, dipotong semua daunnya, disisakan batang dan akarnya, jadi dia tumbuh seperti ini, tumbuh daun baru. Sama seperti ini juga teman-teman. Nah, kalau untuk bayamnya, ini alhamdulillah ya, bayamnya nggak pernah kami bibit. Kalau bayam, khusus bayam raja ya teman-teman, karena bayam raja ini nih tumbuh sendiri asalkan dikasih air terus menerus, entah bijinya dari mana, tumbuh sendiri gitu saat kita siram-siram tanaman. Nah, ini bisa dipanen berkali-kali teman-teman, jadi bisa memenuhi kebutuhan sayuran kalian setiap hari ya. Pokoknya kalau kalian punya tanaman bayam seperti ini, jangan dicabut, dipangkas aja. Setiap tumbuh dipangkas biar dia kembali rimbun. Kita update juga ya teman-teman, ini tuh adalah selada hidroponik ya. Jadi nutrisinya aku pakai
nutrisi AB Mix untuk memenuhi kebutuhan nutrisi si selada. Jadi sebenarnya aku nanam selada tuh karena ini kitnya nggak kepake, jadi daripada kebuang sia-sia, jadi aku gunain dan manfaatin untuk berkebun. Dan sekarang alhamdulillah aku udah semangat berkebunnya. Kalau ini bibit bunga, ini tuh bibit bunga matahari yang masih kecil, tinggal dipindah tanam ke media yang paling besar biar dia bisa tumbuh dengan baik. Kalau ini adalah si sawi pakcoy, sama yang di bawah juga sawi pakcoy juga, tapi masih kecil-kecil. Nah, ini contoh tanaman bunga matahari yang aku tanam di tanah ya teman-teman. Ini tuh makin besar. Ini sampingnya ada okra, okranya udah mulai berbunga. Sebenarnya ini nggak tahu kenapa ya, dia cepat banget berbunga padahal ini masih pendek. Apakah karena media tanamnya? Pastinya media tanamnya ya teman-teman. Terus ini, aku samping kiri dan kanannya yang ujung itu ditanami bunga apa nih? Bunga matahari. Terus ini adalah bunga rosella teman-teman. Ini aku tanam dari biji ya. Alhamdulillah bunganya udah mekar kemarin. Ini tinggal bakal buahnya aja yang kita tunggu besar. Nah, selain itu di bawah juga aku nanam selada. Ini teknik tumpang sari ya, kali seminggu itu aku harus ngasih pupuk biar makin besar nih seladanya. Oke, kita ngecek lagi si terong. Nah, ini terong namanya terong bulat. Kemarin itu ini terong pondoh atau gimana ya, ini bentuknya agak lonjong ya. Kalau yang ini benar-benar bulat. Untuk buah awalnya tuh cuman satu, tapi gede banget. Kalian bisa cek di short videoku. Kita lihat dulu kucing-kucingku yang sedang bermain ini ya teman-teman. Ibunya ada di sana. Ini tuh kucing lokal teman-teman, kucing domestik ya. Tapi mungkin nafsu makannya bagus, jadi dia gembul seperti ini. Kiki. Ini namanya Yuki. Yuki. Dah. Terus kita ngecek ya yang terakhir ya teman-teman. Nah, ini tuh buah timun mini. Tadi pagi aku sempat polinasi ya, polinasi manual ke tanaman timun yang ini. Semoga aja bisa menjadi lebih besar. Nah, ini adalah salah satu contoh yang aku polinasi secara manual ya teman-teman. Nah, ini sengaja aku tutup pakai plastik karena takutnya ini lalat buahnya ada di mana-mana, jadi dia benar-benar nakal nih. Tapi untungnya ini enggak ya teman-teman, ini berhasil walaupun cuma satu. Jadi kita harus plastikin karena lalat buahnya nanti menyerang. Oke, mungkin itu aja ya teman-teman updatean minggu ini. Jadi videonya aku akan upload 2 kali seminggu atau enggak 1 kali seminggu, dan kalian ikuti terus updateanku ya. Salam berkebun.